resiko global terbesar di 2024. Nomor satu apa? Nomor satu itu apa dampaknya kalau misalnya suatu hari jurnalisme sudah tidak ada lagi. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Jurnalisme. Oke, begini. Jurnalisme hari ini di persimpangan jalan. Mungkin saya mulai dengan tesis itu. Kenapa di persimpangan jalan? Karena jurnalisme sekarang berhadapan dengan masifnya media sosial. Saya kira sobat-sobat yang ada di sini, rekan-rekan yang ada di sini, sekarang punya kebiasaan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Ya, katakanlah sekarang banyak Gen Z, dengan milenial aja udah beda perilaku menyikapi medianya. Saya ingin tahu berapa orang yang masih baca koran cetak di sini. Coba angkat tangan. Yang baca koran cetak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya dari usia kita udah tahu siapa mereka dan bacaan mereka apa ya. Satu pertanyaan lagi, siapa yang nggak punya akun Instagram di sini? Semua punya. Rekan-rekan semua, ada perbedaan pola dalam mengkonsumsi informasi. Media mainstream yang kita kenal, yang mengusung, kita sebut good journalism itu pelan-pelan mulai berkurang perannya. Bukan karena kualitas mereka turun, tetapi karena ada perubahan di perilaku pembaca-pembaca muda ya, user muda itu. Nah, satu hal. Yang kedua, dengan platform media sosial, setiap orang sekarang bisa memproduksi informasi. Bisa memproduksi informasi sekaligus mengkonsumsi informasi. Ini juga membuat pukulan yang kuat kepada industri media, terutama yang mengusung jurnalisme berkualitas. Sehingga sekarang industri media harus berjuang mensiasati yang namanya dominasi media sosial ini atau platform media sosial ini. Apa dampaknya kalau misalnya suatu hari jurnalisme sudah tidak ada lagi? Yang saya maksud dengan jurnalisme ini adalah satu produksi informasi yang bisa berbentuk berita, bisa berbentuk satu artikel ringan, dengan satu disiplin dalam ilmu jurnalistik yang disebut dengan verifikasi. Verifikasi inilah menjadi garis pembatas antara informasi yang dihasilkan di media sosial oleh orang banyak, ya, yang mungkin nggak pernah mengecek atau melakukan validasi ulang terhadap informasi yang dia terima. Jadi begitu dapat informasi dia tweet aja kalau dia main di Twitter, atau dia rekam lalu dikasih komentar, ya, masukkan ke Instagram atau masukkan ke platform media sosial yang lain. Nah, jurnalisme nggak bekerja seperti itu. Jurnalisme akan selalu mencoba menguji fakta yang didapatkan. Jadi ada proses yang namanya gatekeeping gitu sebelum di publish. Nah, itu yang membedakan antara jurnalisme dengan kegiatan pelaporan ataupun katakanlah publishing yang dilakukan oleh para pemakai sosial media. Nah, sekarang lebih banyak informasi yang dihasilkan oleh akun-akun di sosial media ini ketimbang yang dihasilkan oleh media mainstream. Media mainstream mungkin katakanlah satu perusahaan media bisa memproduksi paling banyak 300 artikel. Ini untuk jurnalisme berkualitas. Ada juga satu perusahaan media yang bisa menghasilkan lebih dari 1000 artikel sehari. Tetapi yaitu yang lebih banyak yang clickbait, ya. Tapi yang kita bilang jurnalisme yang serius, gitu ya. Hanya 300 artikel berbanding dengan satu katakanlah informasi yang dihasilkan dalam setiap kali tweet atau setiap kali posting di platform seperti Instagram dan yang lain itu bisa jutaan. Nah, ini jadi
jadi tantangan yang sangat serius. Nah, kalau seandainya jurnalisme pelan-pelan meredup, kita akan mengalami atau potensial mengalami kekacauan informasi. Nggak ada jalan untuk untuk melakukan satu cek dan recheck. Hoax, disinformasi, misinformasi begitu kuat gitu. Dan terlebih lagi di media sosial ini algoritma ya. Ada satu algoritma di mana kalau kita menggunakan media sosial kita selalu mendapat apa yang kita suka. Selalu saja yang datang pada kita adalah apa yang kita likes, gitu kan? Baik itu ya kita pakai TikTok, kita pakai Instagram, kita pakai Facebook, semuanya algoritma itu selalu mendahulukan informasi yang sudah dicatat sebagai yang kita suka. Nah, ini namanya filter bubble. Filter bubble. Gunanya sebetulnya buat platform media sosial ini untuk kebutuhan marketing. Kebutuhan marketing. Kenapa? Karena mereka ingin mengidentifikasi para pemakai media sosial yang kira-kira suka dengan produk-produk tertentu atau isu-isu tertentu. Nah, filter bubbles ini punya efek yang lain ya, karena yang informasi yang selalu datang pada kita itu yang kita suka, sehingga algoritma lalu menyediakan semua yang kita suka itu selalu datang pada kita. Yang terjadi adalah echo chamber. Jadi kita selalu mendapatkan informasi yang yang gaungnya itu kembali kepada kita sendiri. Nah, celakanya informasi yang echo chamber ini bukan cuma soal bisnis, soal marketing, tapi juga informasi yang mengandung pesan politik, mungkin bisa juga itu misinformasi, disinformasi. Nah, itu yang selalu kembali pada kita, echo chamber. Nah, ini yang kemudian kita tahu menjadi problem besar. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin menyampaikan satu report yang dibuat oleh World Economic Forum tahun 2024, baru aja di launching. Itu namanya World Report on Global Risk, resiko global terbesar di 2024. Nomor satu apa? Nomor satu itu disinformasi dan misinformasi. Itu menjadi resiko global yang paling besar. Jadi bisa kita bayangkan ya, seluruh dunia sekarang gandrung main yang namanya media sosial. Ya, pemakai media sosial seluruh dunia ini mungkin sekitar 4 miliar, 4,5 miliar. Gitu. Jadi bisa kita bayangkan lalu lintas informasi dengan kualitas yang nggak bisa dilakukan cek dan recheck itu. Information disorder, kekacauan informasi terjadi di sana. Nah, sehingga kalau sampai World Economic Forum dalam report dia tentang global risk menempatkan disinformasi dan misinformasi sebagai ancaman nomor satu, itu sangat masuk akal. Apalagi itu ancaman yang short term ya, 2-3 tahun ke depan ini, karena sejumlah negara akan mengadakan pemilu. Sejumlah negara akan mengadakan event-event politik yang penting, dan biasanya di sini misinformasi dan disinformasi merajalela. Nomor satu. Nomor dua baru climate change. Climate change itu nomor dua yang dianggap sebagai global risk gitu. Nah, jadi betapa tanpa kita sadari setiap hari kita tergantung yang dengan namanya media sosial ini. Sesungguhnya kita bagian dari produksi dan konsumsi informasi yang mungkin bisa toksik, bisa meracuni kita. Saya kira saya buka dengan itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.